kisah kali ini, saya ingin menceritakan kasus yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang kita sebut saja namanya Bu Dina, berumur sekitar 50 tahun. Bu Dina ini diceritakan sebagai seseorang yang ramah dan mudah bergaul dengan siapapun. Nilai lebih Bu Dina lainnya ialah sifatnya yang mudah menolong orang. Tetapi sifatnya yang sangat suka menolong itu terkadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mirisnya, oknum tersebut bukanlah orang asing di kehidupan Bu Dina. Bagaimana kasusnya? Yuk simak kisah saya. Suatu ketika, Bu Dina kedatangan salah seorang teman pengajiannya. Sebut saja namanya Bu Sarni. Bu Sarni menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminjam sejumlah uang untuk biaya berobat anaknya. Nominal uang yang dibutuhkan sebesar 2 juta rupiah. Jika Bu Dina bersedia meminjami, Bu Sarni berjanji akan menyicil setiap bulannya. Bu Dina dengan perasaan gak enak hati mengatakan kalau ia tidak memiliki uang saat itu. Karena memang secara ekonomi, Bu Dina ini tidak memiliki ekonomi lebih. Bisa dikatakan pas-pasan untuk biaya hidup sehari-hari. Tetapi Bu Sarni sepertinya tahu betul titik kelemahan Bu Dina yang tidak sanggup melihat kesusahan orang. Apalagi orang tersebut temannya sendiri, seperti Bu Sarni. Hal inilah yang dimanfaatkan Bu Sarni dengan sedikit memaksa Bu Dina untuk mau menolongnya. Dengan wajah memelas, Bu Sarni mengatakan kalau ia nggak tahu lagi harus minta tolong pada siapa. Bu Dina lah harapan terakhirnya. Melihat itu, jiwa menolong Bu Dina pun bangkit. Bu Dina akhirnya mengajukan pinjaman online atas nama dirinya, dengan perjanjian Bu Sarni akan menyicil tiap bulannya. Kesepakatan pun akhirnya tercapai. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Sebulan, 2 bulan awal pembayaran masih lancar. Bu Sarni masih menepati janjinya. Tetapi memasuki bulan ketiga, Bu Sarni mulai telat bayar. Sehingga, mau tak mau, Bu Dina lah yang membayar duluan, memakai uang pribadinya. Puncaknya di bulan kelima pembayaran, Bu Dina dikejutkan dengan kenyataan kalau Bu Sarni sudah pindah rumah. Yang membuat Bu Dina semakin ketar-ketir ialah keberadaan Bu Sarni sama sekali tidak diketahui. Bagaimana caranya Bu Dina harus membayar sisa cicilan hutang Bu Sarni? Bu Dina tidak punya nyali untuk menceritakan masalahnya kepada sang suami karena takut akan dimarahi. Bu Dina hanya bisa menyimpan rapat-rapat masalahnya. Mulailah saat itu, teror dari para debt collector menghantui Bu Dina. Teror demi teror yang bahkan bernada ancaman harus diterima Bu Dina sebagai konsekuensi cicilan yang tidak dibayar-bayar. Bu Dina depresi hingga sempat berniat menghilangkan nyawanya sendiri. Bagaimana tidak stres? Pinjaman yang awalnya cuma 2 juta jadi membengkak hingga 2 kali lipat. Beruntung di saat itu, sang suami menyadari perubahan sikap Bu Dina. Dan akhirnya karena sang suami memaksa, Bu Dina pun dengan terisak-isak menceritakan masalahnya. Sang suami hanya dapat mengelus dada. Ia tahu betul sifat istrinya yang tidak tahan untuk tidak membantu orang-orang. Ingin sekali rasanya ia memukul istrinya. Tapi melihat kerapuhan Bu Dina, ia pun menahan tangannya. Nasib baik Bu Dina, salah seorang teman baik suaminya, mau membantu mereka melunasi hutang-hutangnya kepada aplikasi pinjol tersebut. Dan sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bu Dina dan suami pun berusaha selancar mungkin membayar tiap bulannya kepada sang teman.
Pinjaman online memang sangat menggiurkan. Hanya dengan bermodal handphone, KTP, dan hanya klik-klik beberapa kali, nominal uang yang kita pinjam dalam sekejap mata langsung bisa kita dapatkan. Bahkan kita bisa meminjam uang dengan nominal yang sangat besar. Sehingga kadang-kadang kita suka terlena, tanpa berpikir bahwa pendapatan kita jauh di bawahnya. Hal itulah yang membuat kita akhirnya kesulitan membayar. Dan jika pembayaran macet, denda yang tidak wajar pun mulai berlaku. Sehingga pinjaman yang awalnya tidak seberapa, bisa menjadi berkali-kali lipat. Hal ini diperparah dengan teror para debt collector yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat ancaman yang bisa merusak mental. Jadi yang bisa saya katakan hanyalah, jika tidak penting-penting amat, hindarilah yang namanya pinjaman online. Dan yang terpenting adalah, hiduplah sesuai budget. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.